Bisa nggak sih kalau misalkan udah lolos SNBT, nggak srek nih sama jurusan, nggak cocok nih sama jurusannya, nggak suka nih sama jurusannya, ngambil jalur mandiri, kayak SIMAK, UTUL, UGM gitu, bisa nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di channel aku, Abdul Rahim, mahasiswa Universitas Indonesia, angkatan tahun 2024. Dan pada video kali ini aku akan menjawab pertanyaan teman-teman terkait dengan bisa nggak ya kalau kita udah lolos di SNBT tapi kita nggak suka nih sama jurusannya, atau teman-teman ngambil jurusannya itu sebelumnya yang asal, atau teman-teman lolos di pilihan 3-4 yang sejatinya teman-teman nggak suka, atau teman-teman lolos di pilihan yang bukan minat teman-teman. Bisa nggak ya kalau teman-teman itu ngambil jalur mandiri, mau coba jalur mandiri di SIMAK UI, UTUL UGM, maupun jalur mandiri Universitas PTN lainnya. Nah, seperti biasa, bagi teman-teman yang belum like dan subscribe video ini, tolong di like dan subscribe terlebih dahulu. Agar apa bang? Agar aku semangat buat kontennya, lebih motivasi buat kontennya, dan editnya pun lebih semangat. Oke, mari kita mulai ke videonya. 3, 2, 1. Nah, pasti di sini ada teman-teman yang kayak mikir nih, atau punya kendala gimana misalkan kalau teman-teman lolos di pilihan yang bukan teman-teman inginkan, atau terpaksa karena saran dari ortu, karena paksaan dari orang lain, dan lain-lainnya, atau karena teman-teman nggak lolos di universitas yang teman-teman inginkan. Boleh nggak sih teman ngambil jalur mandiri universitasnya kayak SIMAK UI, UTUL UGM gitu? Nah, jadi teman-teman, mungkin kalau teman-teman berada di tahun 2024, regulasi atau aturannya itu tidak memperbolehkan kalau teman-teman misalkan udah lolos di jalur SNBT, udah daftar ulang, teman-teman nggak akan bisa atau nggak diizinkan untuk lolos untuk mencoba di jalur mandiri universitas apapun. Maksudnya di apapun di sini kayak SIMAK UI, UTUL UGM, jalur mandirinya ITB, jalur mandirinya UNAN, UNDIP, dan lain-lainnya. Kenapa? Karena pada tahun 2024 itu memang aturannya itu agar teman-teman yang nggak lolos SNBT nih berpeluang untuk lolos di mandiri, dan teman-teman yang udah lolos di SNBT itu tidak ngambil kuota teman-teman yang ingin mandiri. Jadi saingan itu tentu lebih sedikit karena udah banyak kan yang lolos di SNBT. Tapi terkadang teman-teman yang udah lolos di SNBT nih punya kendala sama pilihannya. Mana itu bukan pilihan yang dia inginkan, univnya bukan itu yang dia inginkan sebenarnya, minatnya terhadap jurusan itu terpaksa, dan lain-lainnya. Yang hasil aturan itu pada tahun 2025 diubah oleh pihak SNPMB, di mana sumbernya itu SNPMB, YouTube SNPMB ID, di menit 1 jam 52 menit 49 detik. Teman-teman bisa lihat di sini, di mana pertanyaan itu muncul. Bisa nggak ya, Ibu, Bapak, kalau misalkan saya lolos di SNBT, tapi saya pengen coba di mandirinya, gitu. Dan pertanyaan itu dijawab oleh pihak SNPMB-nya, yaitu Ibu Ismaini Zain dan Bapak Arif Junaidi, yang mengatakan boleh, sekarang boleh. Mungkin kalau tahun lalu tidak boleh, bagi teman-teman yang udah lolos SNBT dan daftar ulang, itu tuh nggak boleh ngambil jalur mandiri. Sedangkan tahun ini diperbolehkan. Jadi bagi teman-teman yang misalkan pengen nih
mencoba jalur mandiri. Misalkan teman-teman di SNBT sebenarnya pilihan 1 FK, tapi kepilih di pilihan 2 yang selain FK. Misalkan saja itu farmasi. Nah, teman-teman pengen coba lagi nih disimak. Mau pilih FK, mana tahu teman-teman lolos. Nah, itu untuk tahun sekarang diperbolehkan. Tapi tahun 2024 itu tidak diperbolehkan. Lalu, apa sih plus dan minus dari kedua keputusan itu? Yang dimana pada tahun 2024 dan tahun 2025 itu keputusannya berbeda. Dimana kita bahas satu-satu dulu. Di tahun 2024, itu tuh pihak SNPMB tidak mengizinkan teman-teman yang udah lolos di SNBT dan udah daftar ulang, itu ngambil jalur mandiri, PTN. Dulu aku sempat bertanya kepada temanku, dan dia masih, kan misalkan ya, ini pendaftaran UGM, jalur utul UGM itu kan biasanya lebih dahulu daripada hasil SNBT. Nah, biasanya temanku ini, dia udah daftar dulu nih utul UGM, tapi pas dia besoknya ujian dan hari ini hasil SNBT, dia itu dinyatakan lolos. Dan dia nggak jadi ujian di utul UGM. Dan ada juga temanku yang lain, dia tetap aja mencoba utul UGM dan hasilnya dia tidak diterima. Itulah tahun 2024 itu. Jadi walaupun teman-teman udah lolos, udah daftar ulang juga dan mencoba jalur mandiri itu, teman-teman pasti tidak akan lolos di tahun 2024. Plusnya aturan itu dimana bagi teman-teman yang belum keterima, dia itu berpeluang untuk diterima di jalur mandiri karena persaingannya itu banyak yang berkurang. Dan minusnya, bagi teman-teman yang udah lolos di SNBT padahal dia nggak ingin nih jurusan ini, univ ini, atau dia masih mau coba lolos di univ dan jurusannya yang dia inginkan, itu tuh dia nggak bisa mencoba di jalur mandirinya. Itulah minus dari keputusan di tahun 2024. Dan kita lanjut ke tahun 2025, di mana ngebuat teman-teman yang plusnya itu, ngebuat teman-teman yang udah lolos di SNBT, dia tuh bebas nih mau lanjut di jalur mandiri lainnya, utul UGM, SIMAK UI, jalur mandirinya ITB, jalur mandirinya UNAN, Undip, Unpad, dan lain-lainnya. Mereka itu bebas mau ngambil apa aja. Sebenarnya aturan ini sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum tahun 2024. Namun di tahun 2024 dibedakan, dan tahun 2025 ini disamakan lagi dengan tahun-tahun sebelum 2024. Tapi di aturan ini ada juga minusnya. Minusnya, banyak yang nggak lolos di SNBT, itu tuh jadi jalur mandiri itu jadi lebih banyak lagi. Dan hasilnya banyak juga nih yang nggak lolos di jalur mandiri, dia nggak lolos di jalur SNBT dan nggak lolos di jalur mandiri. Hasil dia bisa dibilang gap year karena memang udah nggak ada kesempatan lagi, atau bisa disebut ini nih jadi peluang kecil. Jadi teman-teman yang nggak lolos di SNBT coba mandiri karena pesaingnya tetap rame. Karena aturan ini, aturan yang ngebolehin jalur SNBT yang udah daftar ulang boleh aja coba mandiri, itu berakibatnya terhadap orang-orang yang nggak lolos. Nah, itulah plus dan minus dari keputusan ini. Lalu, apa sih pelajaran yang dapat kita ambil? Jadi teman-teman, pelajaran yang kita dapat ambil itu, teman-teman itu harus persiapkan jurusan apa yang teman-teman inginkan. Jangan ngambil jurusan yang teman-teman terpaksa. Kenapa? Nanti kalau teman-teman misalkan ngambil pilihan 1, pilihan 2, 3, 4 itu yang teman-teman suka, teman-teman lolos dimanapun, teman-teman akan menerima. Tapi kalau misalkan teman-teman nih ngambil jurusan 1 mau, pilihan 2, 3, 4 terpaksa, teman-teman lolos di pilihan 3, itu tuh jujur merugikan orang lain.
Kenapa aku bilang merugikan orang lain? Nah, teman-teman nggak suka jurusannya. Terus teman-teman coba mandiri. Tapi kuota teman-teman di SNBT ini tentu berkurang. Padahal bisa diisi dengan orang lain yang sebenarnya dia pengen nih jurusan ini. Tapi teman-teman ngambil dan teman-teman tinggalkan. Itulah pelajaran yang dapat kita ambil bagi teman-teman yang kelas masih SMA sekarang. Jadi teman-teman harus fokuskan jurusan apa yang teman-teman inginkan. Jangan sampai teman-teman ngambil itu terpaksa atau kepo doang sama jurusannya. Oke? Mungkin itu saja video pada kali ini. Aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah nge-request video ini. Karena jujur video ini sangat bermanfaat tentunya bagi teman-teman lain nih yang lagi berjuang atau yang masih duduk di bangku SMA. Sekian dari aku. Bagi teman-teman yang suka video ini boleh di like, share, dan komen request video selanjutnya pengen apa. Dan juga subscribe tentunya. Mari kita tembuskan 100.000 subscriber. Oke? Aku Abdul Rahim. See you di next video. Dan semoga teman-teman yang lagi nunggu hasil SNBT dapat keterima di pilihan yang teman-teman inginkan dan tidak terpaksa. Oke? Bye-bye. Pamit undur diri dulu.